bersama kami pemirsa, saya ingin ke Prof. Hendrawan lagi. Prof, kita tahu bahwa pada akhir Juli 2021 ini sudah ada salah satu gerai retail raksasa, ini Giant yang ditutup. Kemudian menyusul juga Sentro, ini sebelumnya bahkan ya untuk di Mei 2021. Ini melihatnya seperti apa Prof? Artinya kan sampai ada ribuan karyawan ini terpaksa di PHK dan kita ketahui ini juga sangat berdampak begitu kan Prof. Prof melihatnya seperti apa? Apa yang salah sebenarnya Prof? Dan bagaimana kemudian pemerintah bisa menyiasatinya? Jadi intinya adaptasi terhadap perubahan yang begitu mendadak tidak bisa dilakukan dengan cepat. Mengapa tidak bisa dilakukan dengan cepat adaptasi itu? Karena tadi perusahaan memiliki beban biaya tetap atau fixed cost yang besar. Sehingga begitu omset turun, dia kelabakan. Tetapi kalau sebagian besar biaya berupa biaya variabel, maka itu lebih mudah adaptasinya. Itu sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan cenderung semakin hari menggunakan outsourcing. Tenaga yang dialihdayakan. Karena untuk apa? Untuk menciptakan daya tahan terhadap perubahan-perubahan yang mendadak seperti ini. Nah, tentu dalam jangka pendek kita berharap agar regulasi pemerintah bisa dilonggarkan lah, ya. Karena saya melihat sektor retail modern misalnya penggunaan protokol kesehatannya relatif lebih baik ya. Jadi dilonggarkan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adaptasi dilakukan. Misalnya renegosiasi dengan supplier, renegosiasi dengan pengelola mall sehingga semuanya bisa didesain ulang. Kemudian juga hal yang lain yang perlu dilakukan tadi Amelia sudah mengatakan digitalisasi. Karena medan perang di masa depan dalam kondisi yang berubah ini adalah digitalisasi. Siapa yang lebih cepat menggunakan ekosistem digital itu yang memiliki kemampuan adaptasi lebih tinggi. Oke, kita akan tanyakan bagaimana pendapat Pak Roy dan juga Mbak Amel, tapi usai nanti pemirsa karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang pilihan pemirsa, saya sekarang ingin ke Mbak Amel. Mbak Amel tadi mendengar pernyataan dari Prof. Hendrawan bahwa memang perlu ada istilahnya digitalisasi ekonomi dan perlu ada improvisasi ke depan dari para pengusaha-pengusaha ini untuk lebih terjun kepada digital dan juga online. Gimana tanggapannya Mbak? Kalau menurut saya nih, saya pribadi kan mungkin oke lah kita anak muda masih main media sosial ya tentunya. Namun kan untuk digitalisasi sendiri atau media sosial sendiri kan itu masyarakat masih dalam skala kecil. Bagaimana untuk masyarakat yang nggak tahu, yang gaptek apa sih itu jualan di media sosial atau digitalisasi. Seperti yang tadi kita sempat ngobrolin dengan Pak Roy ya, Pak saat jeda tadi. Karena emang untuk dagang di online itu kita butuh banyak keterampilan. Fotonya, bagaimana cara menguploadnya, lalu juga selanjutnya bagaimana cara memasarkannya. Itu juga kan perlu ibaratnya ada skill-skill khusus ya, dan terbatas khusus ya. Dan iya benar Mbak. Oke, kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa ya gimana? Jadi kalau terpaksa harus disuruh beradaptasi, namun daya beli masyarakatnya juga berkurang karena lagi COVID-19 seperti ini. Karena kan masyarakat sendiri kan sedang ngerem-ngeremnya nih, apalagi cuma untuk sekedar jajan. Mungkin masyarakat sekarang lebih untuk membeli kebutuhan dapur, kayak mungkin bisa minum makan aja udah luar biasa ya Pak. Betul. Kalau kita ke retail besar nih Pak Roy, kan orang-orangnya pasti banyak yang lebih advance ya untuk melakukan terobosan-terobosan pada digitalisasi. Apakah mungkin dilakukan, tapi seperti apa kendalanya sebenarnya? Ya, kita tahu behavior masyarakat ini menyangkut customer behavior di Indonesia. Kita nggak bicara yang di luar Indonesia. Berbelanja online itu adalah sesuatu yang sifatnya sebagai additional. Ya, additional artinya ketika tidak ada pilihan mereka belanja online. Tapi kalau kita survei di antara kita saja lah, yang belanja di online untuk produk UMKM berapa? Banyak dan berapa besar? Kita pasti tetap masih mencari produk lewat online adalah barang yang tidak ada di offline, barang yang murah, barang yang unik, dan saya harus katakan itu pasti barang-barang bukan dari Indonesia. Barang-barang yang dari luar yang sekarang ada di marketplace. Nah sekarang bagaimana kenyataannya dengan kita? Pedagang-pedagang yang lokal, yang retail lokal, pasar swalayan dan lain sebagainya, nggak ada jalan lain, memang perlu diberikan level at the same playing field. Ya, misalnya saya ambil contoh, pasar tradisional dan PKL itu sudah buka. Ya,
kami mendukung sepenuhnya karena mereka mendapatkan pendapatan harian, berjualan untuk bisa makan minuman harian. Kita dukung. Tapi bagaimana prokesnya? Bagaimana menghitung 50%-nya? Bagaimana sudah vaksin belum? Artinya berisiko tinggi. Kami yang berisiko rendah malah ditutup. Karena kita semuanya sudah vaksin, bahkan mall dan retail jadi sentra vaksin. Kemudian kita ada alat untuk menghitung orang masuk. Kemudian kita tahu selalu ada termometer dan sanitizer. Prokes kita lebih tinggi, tapi kenapa kita harus ditutup? Kita nggak akan menimbulkan keramaian. Orang sekarang nggak mood untuk belanja. Tapi kalau kita buka, minimal kita bisa pengiriman barang. Nah, untuk itu kita berharap tanggal 9 besok itu kita sudah bisa buka mall dan retail, khususnya pasar swalayan atau retail yang dalam mall. Tapi silakan protokol kesehatannya ditingkatkan. Mau menunjukkan surat vaksin misalnya, ya kita diajak bicara bagaimana mekanismenya, surat vaksin yang kayak apa yang harus kita terima. Selama ini tidak pernah diajak berbicara? Belum ada. Kita diajak penanggulangan bersama dan kita pasti juga berupaya menanggulangi bersama. Tapi kita nggak diajak untuk membicarakan mekanismenya atau bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana menghadapi surat vaksin yang palsu, bagaimana mengenalnya. Surat vaksinnya sekarang ada yang masih manual, belum ada yang belum pakai QR code. Bagaimana? Kemudian apa yang harus dilakukan yang belum divaksin? Apakah ada alamat untuk sentra vaksin terdekat supaya kita yang belum vaksin kita arahkan? Nah, kalau diajak ngomong kan kita bisa sama-sama lakukan. Belum pernah diajak ngomong. Prof. Hendrawan, sejauh ini tadi Pak Roy mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha ini tidak pernah diajak duduk bersama, padahal mereka sudah melakukan beberapa inovasi, melakukan beberapa terobosan untuk bisa membuat mereka tetap bertahan. Ini sebenarnya seperti apa ini? Tapi bisa dijawab usai jeda sesaat lagi. Kami kembali pemirsa.